Halo semuanya, selamat datang di video saya. Saya Bubakar Kaharudin dari UCO Batch 4. Kali ini saya akan membawakan karya saya yang berjudul Dampak Stres dan Burnout pada Karyawan dalam Menjaga Kesejahteraan dan Produktivitas yang saya lombakan di essay competition dari UCO. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, produktivitas menjadi tolak ukur utama kesuksesan untuk sebuah perusahaan. Budaya kerja modern mendorong efisiensi dan pencapaian target secara tepat. Namun, di balik pencapaian tersebut, ada sisi lain yang sering luput dari perhatian, yaitu kesejahteraan karyawan. Fokus berlebihan pada hasil seringkali berdampak buruk. Karyawan menghadapi beban kerja tinggi, tekanan mental, hingga mengalami stres berkelanjutan dan burnout. Maslah dan Jackson menyebutkan burnout sebagai respon terhadap stres kronis, ditandai dengan kelelahan emosional dan penurunan prestasi pribadi. Fozan dan Ali juga menegaskan bahwa stres akibat beban kerja berlebih menurunkan produktivitas secara signifikan. Di saat yang sama, teori human capital menempatkan karyawan sebagai aset strategis. Jika kesejahteraan mereka diabaikan, maka produktivitas perusahaan justru terancam dalam jangka panjang. Ada 3 permasalahan yang muncul dalam budaya produktivitas. Yang pertama adalah target kerja yang tinggi memicu tekanan stres. Yang kedua, minimnya dukungan dari perusahaan memperbesar risiko gangguan mental. Yang ketiga, ketiadaan program manajemen stres menyebabkan karyawan rentan terhadap burnout. Melalui video ini, saya ingin menjelaskan bagaimana tekanan kerja memicu stres dan burnout, serta bagaimana hal tersebut menurunkan produktivitas. Lebih dari itu, saya akan mengusulkan strategi untuk menciptakan keseimbangan antara tuntutan kerja dan kesejahteraan karyawan, agar perusahaan bisa tetap produktif tanpa mengorbankan manusia di dalamnya. Salah satu faktor utama yang memicu masalah kesejahteraan karyawan di tempat kerja adalah beban kerja yang terlalu tinggi. Ketika seorang karyawan dihadapkan pada tuntutan kerja yang melebihi kapasitasnya, maka rasa kewalahan pun muncul. Hal ini dapat berdampak langsung pada 3 hal, yaitu penurunan motivasi, kinerja, dan produktivitas. Fauzan dan Ali menegaskan bahwa beban kerja berlebih menyebabkan stres yang signifikan dan mempengaruhi kualitas pekerjaan karyawan. Bahkan dalam jangka panjang, tekanan ini dapat menggerus semangat kerja dan membuat karyawan kehilangan motivasi untuk mencapai target perusahaan. Situasi ini sejalan dengan teori Transactional Model of Stress dari Lazarus dan Folkman tahun 1984 yang menjelaskan bahwa stres muncul ketika seseorang merasa bahwa tuntutan kerja yang dihadapi melampaui kemampuan mereka untuk mengatasinya. Dalam dunia kerja, ini berarti perusahaan perlu lebih bijak dalam menyeimbangkan beban kerja dengan kemampuan nyata karyawannya. Stres kerja yang dibiarkan terus-menerus bisa berdampak buruk. Salah satunya adalah penurunan kualitas pekerjaan. Misalnya, absensi meningkat, bahkan sampai karyawan menjadi tidak terlibat secara emosional dengan pekerjaannya. Izati mengungkapkan bahwa stres berkepanjangan sangat berpengaruh terhadap menurunnya performa dan produktivitas individu. Bila tidak ditangani, stres yang berkepanjangan akan berkembang menjadi burnout, kondisi kelelahan emosional, fisik, dan mental yang serius. Maslah dan Jackson mendefinisikan burnout sebagai 3 gejala utama, yaitu kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan prestasi pribadi. Dampaknya sangat nyata. Munggila dan Gayatri mencatat bahwa burnout menyebabkan karyawan kehilangan semangat kerja, mengalami penurunan konsentrasi, dan cenderung lebih sering mengambil cuti. Hasil pekerjaannya pun menurun, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk memahami lebih lanjut, kita bisa merujuk pada teori Conservation of Resource atau COR dari Hopball. Teori ini menyatakan bahwa stres dan burnout muncul ketika seseorang merasa kehilangan sumber daya penting, seperti energi fisik, emosi positif, dan dukungan sosial. Ketika sumber daya menipis, performa kerja pun ikut tergerus. Namun, masalah burnout bukan hanya berdampak pada individu, efeknya menjalar ke seluruh perusahaan. Karyawan yang mengalami burnout akan menurunkan kinerja tim, meningkatkan angka ketidakhadiran, dan memperburuk kualitas hubungan antar karyawan. Dampak lain yang signifikan adalah penurunan komitmen terhadap perusahaan. Saat karyawan merasa tidak dihargai atau didukung, mereka lebih cenderung mulai mempertimbangkan untuk keluar. Akibatnya, turnover meningkat dan perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk merekrut, melatih, dan menyesuaikan karyawan baru. Dalam konteks ini, stres kerja memiliki peran penting sebagai mediator antara beban kerja yang tinggi
dan penurunan produktivitas. Untuk memperjelas hubungan ini, kita dapat menggunakan kerangka teori Job Demand Resource atau GDR yang dikembangkan oleh Baker dan Demorotti pada tahun 2007. Teori ini menyatakan bahwa ketika beban kerja tuntutan terlalu besar, sementara sumber daya yang tersedia untuk menghadapinya terbatas, maka stres akan meningkat. Stres ini kemudian yang memicu burnout yang berujung pada penurunan performa kerja. Artinya, pengelolaan stres yang tepat menjadi kunci yang penting dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan kerja dan sumber daya karyawan. Bila stres dapat ditekan, maka burnout bisa dicegah, dan karyawan pun bisa bekerja secara efektif dan efisien. Untuk mengatasi stres dan burnout akibat budaya produktivitas yang berlebihan, perusahaan perlu mengambil langkah nyata demi menjaga kesejahteraan karyawan. Yang pertama, penting untuk menyeimbangkan beban kerja dengan kapasitas individu. Waktu istirahat yang cukup harus menjadi bagian dari perencanaan kerja. Kedua, pelatihan pengelolaan stres seperti teknik relaksasi dan manajemen waktu dapat membantu karyawan untuk mengendalikan tekanan kerja secara efektif. Ketiga, membangun budaya kerja yang suportif sangat krusial. Program mentoring, komunikasi terbuka, dan lingkungan inklusif akan membuat karyawan merasa dihargai. Yang keempat, teknologi seperti kecerdasan buatan juga bisa berperan, seperti yang dijelaskan oleh Garcia Marduga dan kawan-kawannya. AI dapat digunakan untuk memantau kesejahteraan karyawan secara real time dan dapat memberikan peringatan dini sebelum burnout terjadi. Dan yang tak kalah penting, kebijakan fleksibel seperti work from home atau jam kerja yang adaptif akan membantu menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kerja. Kesimpulan yang bisa saya tarik adalah: 1. Kesejahteraan karyawan sangat mempengaruhi produktivitas perusahaan. Beban kerja yang berlebihan dapat menyebabkan stres dan burnout yang berdampak negatif pada kinerja. 2. Stres yang tidak dikelola dengan baik akan berkembang menjadi burnout yang mengurangi kualitas pekerjaan, motivasi, dan komitmen terhadap perusahaan. 3. Penting bagi perusahaan untuk menyeimbangkan beban kerja dengan kapasitas individu, serta menyediakan waktu istirahat yang cukup. 4. Perusahaan dapat menyediakan dukungan sosial dan emosional serta program pelatihan dan manajemen stres yang efektif. 5. Kebijakan seperti work from home dan jam kerja yang fleksibel dapat membantu menjaga keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi karyawan. Sebagai penutup, perusahaan harus melihat kesejahteraan karyawan bukan sekedar beban, tapi sebagai investasi jangka panjang. Karena produktivitas yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika manusia di baliknya merasa sehat, dihargai, dan bahagia. Mungkin itu dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan di sini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua.